Rahmah El-Yunusiah, pahlawan yang mengubah masa depan perempuan Indonesia. Tahukah kamu, di sebuah kota kecil di Sumatera Barat, lebih dari 100 tahun yang lalu, lahir seorang perempuan yang kelak mengguncang dunia pendidikan Islam internasional. Namanya Rahmah El-Yunusiah. Ia bukan pejuang bersenjata. Ia bukan pula pemimpin pasukan. Namun dari tangannya, lahir ribuan perempuan cerdas, mandiri dan berani. Perempuan-perempuan yang kelak ikut membangun Indonesia. Tahukah kamu, Rahmah lahir di Padang Panjang tahun 1900. Di tengah masyarakat yang masih membatasi pendidikan perempuan. Sejak kecil ia melihat kesenjangan itu. Anak lelaki bebas menuntut ilmu, sementara perempuan hanya diizinkan belajar sebentar. Di dada Rahmah, api kecil mulai tumbuh. Mengapa perempuan tidak boleh mendapat pendidikan yang sama? Api kecil itu berubah menjadi nyala yang membakar. Pada usia 23 tahun, ketika banyak perempuan belum berani bicara di depan umum, Rahmah justru mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia, Diniyah Putri Padang Panjang. Ini bukan sekolah biasa. Di sini perempuan belajar agama, ilmu umum, kepemimpinan, kesehatan, ekonomi, hingga keterampilan rumah tangga. Model pendidikan ini kemudian menjadi teladan bagi banyak negara Muslim di Asia. Namun perjalanan Rahmah tidak pernah mudah. Tahukah kamu, pada tahun 1926, Padang Panjang diguncang gempa dahsyat. Sekolah yang ia bangun dengan susah payah runtuh. Banyak yang pikir Rahmah akan menyerah, tapi tidak. Ia memulai kembali dari nol, mengajar di tenda-tenda darurat, mengumpulkan murid-murid yang tersisa, dan tetap berdiri tegak meski dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Lalu datang masa penjajahan Jepang. Tentara berseragam coklat menguasai sekolah-sekolah, buku disita, aturan baru dipaksakan. Rahmah dipanggil berkali-kali karena dianggap mendidik perempuan terlalu maju. Namun ia tidak mundur. Ia mempertahankan kurikulum Islam, mempertahankan kebebasan berpikir siswinya, mempertahankan semangat kebangsaan yang mulai tumbuh di dada generasi perempuan Indonesia. Saat revolusi pecah, Diniyah Putri berubah menjadi dapur umum, tempat pengungsian, hingga pos kesehatan. Rahmah dan murid-muridnya merawat luka pejuang, memberi makan masyarakat, dan melindungi anak-anak dari bahaya perang. Inilah perempuan-perempuan yang ditempa Rahmah, tangguh, peduli, dan berjiwa pemimpin. Tahukah kamu, perjuangan Rahmah ternyata terdengar hingga ke luar negeri. Pada tahun 1955, ia diundang ke Mesir. Universitas Al-Azhar, pusat ilmu Islam tertua dan terbesar di dunia, memuji sistem pendidikan Rahmah sebagai model ideal bagi pendidikan perempuan. Dan pada tahun 1957, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rahmah El-Yunusiah diberi gelar Syeikha, ulama perempuan pertama dari Indonesia yang diakui secara resmi oleh Al-Azhar. Sebuah kehormatan yang jarang diberikan kepada siapapun, apalagi kepada seorang perempuan dari negeri jauh bernama Indonesia. Rahmah wafat tahun 1969, tapi warisannya tidak pernah mati. Diniyah Putri masih berdiri hingga hari ini. Ratusan ribu perempuan Indonesia merasakan dampak dari gagasan dan keberaniannya. Tahukah kamu bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh para pahlawan di medan perang, namun juga oleh para pahlawan sunyi yang mengubah nasib generasi dengan selembar kertas, sebuah kelas kecil, dan keteguhan hati? Rahmah El-Yunusiah, perempuan Minang yang mengangkat martabat perempuan Indonesia, perempuan yang pendidikan dan keberaniannya diakui dunia, perempuan yang membuktikan
bahwa satu gagasan dapat mengubah masa depan sebuah bangsa. Rahmah El-Yunusiah, pahlawan yang mengubah masa depan perempuan Indonesia. Tahukah kamu, di sebuah kota kecil di Sumatera Barat, lebih dari 100 tahun yang lalu, lahir seorang perempuan yang kelak mengguncang dunia pendidikan Islam internasional. Namanya Rahmah El-Yunusiah. Ia bukan pejuang bersenjata. Ia bukan pula pemimpin pasukan. Namun dari tangannya lahir ribuan perempuan cerdas, mandiri dan berani. Perempuan-perempuan yang kelak ikut membangun Indonesia. Tahukah kamu,